ngundang Ustadz milenial itu Husain. Ustadz Milenial. Ustadz milenial, Ustadz Iya. Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Baby Official. Guys, saya kedatangan tamu cantik. Siapakah dia? Halo teman-teman, nama aku Ervanita Aurelia Haya. Bisa dipanggil Fani, Aurel, bisa apa aja. Dari kelas 12 SMA IT Ikro Kota Bengkulu. Harus melihat guru. Selain itu, kamu kenapa memilih offline? Ya, sosialisasi bersama teman. Kalau offline itu lebih seru aja, lebih ngerasain sekolah, lebih datang lihat gedung sekolahnya, gitu, tahu anak sekolah, pakai baju sekolah, benar-benar jalan. Jadi betul-betul masuk ke dalam dunia real. Iya. Kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang tuh cuma pakai kan jilbab masih aja. daring, kan masih pakai seragam sekolah tuh. Jilbabnya aja. Oh, biar nampak dari gurunya itu lah. Karena duduk kayak gini lah kira-kira posisinya ya. Biar nampak rapi, padahal mandi belum kan? Enggak, itu kalau mandi enggak. Kalau mandi enggak. Kalau Fani masih mandi. Iya, mandi. Mandi alhamdulillah ya. Jangan sampai nggak mandi, kasihan nanti. Nah, Iya. kemudian selain ingin merasakan yang real tadi, ingin ketemu teman, alasan lain yang lebih prinsipal? Ada, misalnya ikut ekskul nih. Nah, kalau online ini kan ekskulnya jarang banget. Aktif tuh ada bahkan yang nggak aktif lagi. Jadi kreativitasnya tuh harus dikeluarin. Harus gitu. dikeluarin. Kalau masalah ekonomi berpengaruh nggak? Masalah ekonomi siswa? Berpengaruh banget ya teman-teman. Teman-teman di rumah pasti ngerasain. Nah, uang. biasanya kan paling kecil uang sakumu berapa? 10.000. 10.000. Kalau dihitung udah 1 tahun ya. Iya. 10.000 berarti sebulan sekolah taruhlah 20 hari ya. Berarti itu kita ambil standar minimal secara ekonomi ya, minimal berarti uang yang hilang dari kamu 200.000 per bulan dikali 12 bulan. Sekarang udah lebih 1 tahun, coba berapa? Sekarang tinggal tagih aja sama mama sama papa, kembalikan hak aku. Aku mau beli HP baru. Gitu. Tapi kadang kalau sekarang ini minta uang susah. Ya, memang semuanya, semua siswa terkendala di masalah ekonomi ya, ekonomi kesiswaan gitu. Ekonomi kesiswaan. Tapi kalau orang tua sih senang-senang aja. Tapi kamu kan lebih besar pengeluaran di kuota. Iya. Ya, berarti nggak berkurang dong, jatah jajan aja yang berkurang. Padahal orang tuamu mengeluarkan uang lebih. Iya. Sebenarnya iya, tapi kan kita ingin juga ngerasain uang yang dipegang gitu. Realnya, the real is money. Iya, benar-benar. Jadi keluhan ya yang juga mama papa di rumah harus dengarkan jeritan hati seorang siswa gitu ya, bahwa saya juga mau uang jajan. Nah, jadi banyak hal. Kemudian sama teman-teman itu rindu banget ya. Rindu banget. Nah, kamu punya teman akrab nggak di sekolah? Punya ya, teman akrab. Biasanya kalian ngobrolin apa dengan teman? Biasanya ngobrolin banyak. Ya salah satu. Biasanya kalau ABG cerita apa sih? Udah lupa nih. Kalau nggak ketemu. Udah lupa, saya udah lama nggak ABG. Apa sih cerita anak sekarang? Kalau saya kan cerita anak dulu kan. Kalau anak sekarang ceritanya masalah apa? Kalau sekarang sih, kalau
di kelas 12 sekarang lebih banyak ke kuliah sih. Nantinya mau masuk mana. Ini anak yang benar-benar ini generasi penerus bangsa yang bagus ambisiusnya tinggi. Iya, ambisiusnya tinggi. Jadi kalian ceritanya cerita masalah kampus. Iya, di grup kalau ada tugas tuh cepet banget. Enggak, kita sebelum daring nih, kita waktu-waktu kalian luring gitu ya, waktu kita tetap muka. Biasanya kalau ABG seumur kamu ceritanya apa? Ceritanya hal-hal kayak eskul sih, udah lupa. Masa sih lupa apa ya? Jangan malu nih cerita. Misalkan cerita masalah sekolah, pertandingan persahabatan, kemudian ketemu teman baru, sekolah yang lain. Ya ceritanya tentang lomba sih. Waktu itu ada lomba antar sekolah, terus juga kayak ada kendala gitu di lombanya, itu cerita itu. Kalau misalnya di kelas itu ceritanya lebih ke random sih, banyak jadi nggak bisa disebutin. Nggak cerita teman, misalkan ada teman baru, atau pas misalkan gini nih, saya punya temen nih, kok dia udah punya cowok baru, itu ada nggak sih? Ada, kalau itu ada. Itu pasti ya? Pasti ada. Berarti bukan ABG sekarang aja, ABG dulu juga obrolannya kayak gitu. Cerita masalah cowok, cerita masalah prestasi, ya. Kemudian tentang teman baru, gitu ya. Kamu udah punya cowok sih, Mbak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada atau belum ada? Belum ada ya. Belum ada. Kalau yang naksir ada nggak sih yang nggak suka? Tahu. Pasti ada lah ya. Masa nggak ada sih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau tahu? Ada nggak tahu dan nggak mau tahu. Gitu. Tapi biasanya seumur kamu itu kan lagi kalau kita bicara masalah IPA ya, biologi, itu kan masuk ke dalam masalah dunia pubertas nih. Kalian udah kenal dengan lawan jenis. Kalian kebetulan SMA-nya SMA IT. Iya. Kelasnya multi nggak sih? Campur cowok cewek? Nggak, beda. Oh, beda. Kawasan belakang itu cowok, kawasan di depan cewek. Tapi dalam satu kelas tetap dua jenis kelamin? Enggak. Oh, enggak. Full iya. Full cowok. Full cewek, full cowok. Jadi kapan sih kalian ketemu cowok? Ketemu, istirahat misalnya ketemu, terus pulang ketemu. Sering curi-curi pandang nggak sih teman-temanmu? Kawannya itu pasti nengok. Misalkan ada, aduh itu ganteng, itu manis. Gitu. Nggak mau, takut didengar ustazah ya. Enggak lah, biasa aja kalau itu kan. Tapi kan biasa aja, cuman mungkin geloranya beda dengan sekolah umum. Kalau anak yang SMA di luar, di umum yang bukan IT, rasa itu dikeluarkan, geloranya itu nampak. Mungkin kalau kalian ya diam, tapi ada ya suka gitu. Tapi tetap menjaga tabir. Muhrim dan tidak muhrim itu tetap dijaga. Gitu. Semoga tetap begitu ya. Amin. Nah, kemudian baru-baru ini dengar-dengar sekarang kamu ikut FLS 2N ya? Iya, alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah sekarang lagi ngikut FLS 2N bidang cipta lagu. Kemarin baru dikirim filenya, terus sama alhamdulillah jadi pemeran di film pendek juga FLS 2N. Keren tuh. SMA berkarya gitu ya, tidak hanya semata-mata belajar secara akademik, tapi kamu sekarang sudah mulai berkarya. Nah, lagu kamu apa yang kamu ciptakan? Indonesia Pulih. Indonesia Pulih. Gimana sih? Bisa dibocorkan 2 bait aja? 2 bait ya. Indonesia tercinta, Indonesia tanah surga. Indonesia lanjut dikit lagi. Beraneka ragam suku dan budaya, kita satu, kita Indonesia. Keren. Semoga menang ya. Amin. Semoga menang tingkat nasional.
Kemudian semoga film pendekmu juga ini juga sukses. Kedepannya harapanmu apa? Kedepannya semoga Fani dapat banyak prestasi, semoga Fani bisa masuk ke PTN yang Fani mau, dan semoga selalu istiqomah atas apa yang Fani lakukan. Amin. Kemudian cita-citanya apa? Belum tahu sebenarnya. Kalau saran dari orang tua sih jadi farmasi. Tuh, kalau di bidang sainteknya. Kalau dari Fani sendiri sih, Faninya pengen di bidang bahasa Arab gitu, tapi belum tahu di mana gitu. Di ini mungkin di Turki, Insya Allah. kemudian kalau yang lain di Faninya, tadi kan bahasa Arab, yang lain selain farmasi dari mama papa? Ada sebenarnya. Bismillah mau dokter, tapi belum tahu. Belum tahu. Iya. Kenapa pesimis? Gimana ya? Fani juga kalau misalnya insya Allah nanti semisalnya dapat senak atau SBM, alhamdulillah. Kalau misalnya mandiri, Fani mau mikir dulu keadaan keluarga nanti, keuangan keluarga gimana. Masalahnya biayanya gede pasti ya. Kalau oke. usaha sih insya Allah usaha. Iya. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah ini, mudah-mudahan bisa lewat di jalur yang Fani mau ya. Amin. Oke, untuk saran untuk teman-temanmu yang lagi nonton konten Atridodi Official. Saran, jangan pernah putus asa, jangan pernah nyerah, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa belajar, terus jangan lupa juga tetap istiqomah dalam beribadah. Oke guys, kita sampai di sini dulu karena ceritanya udah cukup panjang ya. Iya. Tapi nanti kita cerita-cerita lagi ya, jangan pernah bosan di konten saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Oh ya, salam sama Ustadz dan Ustazahnya. buat para ustadz-ustazah, terima kasih udah bimbing Fani dari kelas 10. Dan untuk Ustazah Rahmadiana, terima kasih udah bimbing Fani di FS2NI. Terima kasih Ustazah, Ustadz. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.